Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 3 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Sarit Sahasna, Tiara Herdiana, Sekar Indriani Putri, dan saya sendiri, Pradita Absari. Nah, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu materi mengenai pengujian J-meter. Adapun pembahasan materi yang akan saya sampaikan, yang pertama itu, apa itu J-meter, yang kedua, kegunaan dari J-meter, yang ketiga ada fitur utama J-meter, dan yang keempat ada instalasi J-meter. Selanjutnya ada kelebihan J-meter serta kekurangan J-meter. Yang ketujuh ada jenis test case, dan yang terakhir ada kesimpulan. Nah, di sini yang pertama, apa itu J-meter? Apache J-meter adalah alat open source untuk pengujian kinerja dan beban pada aplikasi. Tujuannya yaitu untuk mengukur kinerja aplikasi di bawah berbagai tekanan, kompatibilitas mendukung pengujian aplikasi berbasis web, database, dan lain-lain. Selanjutnya ada kegunaan J-meter. Yang pertama yaitu untuk mengukur waktu respon aplikasi. Yang kedua, untuk melakukan pengujian beban untuk aplikasi web dan API. Yang ketiga ada menstimulasi ribuan pengguna secara bersamaan. Yang keempat, memastikan aplikasi stabil di bawah tekanan tinggi. Selanjutnya ada fitur utama J-meter. Yang pertama itu ada threads groups, yaitu untuk menentukan jumlah pengguna virtual dan durasi tes. Kemudian ada assertion, yaitu untuk memverifikasi respon aplikasi sesuai harapan. Yang ketiga ada listeners, yaitu menyediakan laporan hasil pengujian dalam bentuk grafik atau tabel. Kemudian yang terakhir ada plugins, yaitu untuk mengukur banyak ekstensi untuk memperluas fungsi. Selanjutnya untuk cara instalasi J-meter akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, kemudian ada kelebihan J-meter. Yang pertama yaitu gratis dan open source. Yang kedua, antar muka GUI memudahkan penggunaan. Yang ketiga, mendukung banyak protokol. Selanjutnya ada kekurangan dari J-meter. Yang pertama, membutuhkan sumber daya sistem yang besar untuk beban besar. Yang kedua, tidak cocok untuk pengujian aplikasi berbasis desktop. Selanjutnya di sini ada jenis test case. Yang pertama ada load test. Load test bertujuan untuk menentukan seberapa banyak beban yang dapat ditangani oleh sistem tanpa mengalami penurunan kinerja. Pengujian ini dilakukan dengan menstimulasikan sejumlah pengguna yang mengakses aplikasi secara bersamaan. Dengan menggunakan J-meter, pengguna dapat mengukur jumlah threads atau pengguna virtual dan melakukan pengujian untuk melihat bagaimana aplikasi merespon di bawah beban tertentu. Selanjutnya ada stress test. Stress test dilakukan untuk mengetahui batas maksimum dari kapasitas sistem. Pengujian ini melibatkan peningkatan beban secara bertahap hingga sistem gagal atau menunjukkan penurunan kinerja yang signifikan. Tujuannya adalah untuk menentukan titik kegagalan dari sistem. Selanjutnya ada swag test. Swag test dilakukan untuk mengevaluasi kinerja aplikasi dalam jangka waktu yang panjang dengan beban normal atau tinggi. Tujuannya adalah untuk menentukan masalah yang mungkin muncul setelah periode penggunaan yang lama, seperti kebocoran memori atau penurunan kinerja. Selanjutnya ada spike test. Spike test adalah jenis pengujian yang melibatkan peningkatan beban secara tiba-tiba dalam waktu yang singkat. Tujuannya yaitu untuk menguji bagaimana sistem beradaptasi terhadap lonjakan trafik mendadak. Perkenalkan, nama saya Tiara Herdiana. Di sini saya akan membuat video tutorial cara install aplikasi J-meter. Pertama-tama kita ke browser, lalu kita pastekan linknya, ya ini link download Apache J-meternya. Lalu klik enter, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada Apache J-meter 5.6.3. Lalu di sini kita ke binary, lalu kita pilih Apache J-meter. Nah, setelah itu kita tunggu dan sedang mendownload. Ini filenya berbentuk zip ya. Kita tunggu sampai selesai. Nah, setelah file Apache J-meternya terdownload, tinggal diekstrak aja. Ini saya sudah ekstrak ya, sudah diekstrak file zip-nya.
Nah, sekarang kita klik Apache JMeter 5.6.3 ini filenya. Lalu kita ke bin. Setelah ke bin, lalu kita pilih JMeter yang ini yang Windows Batch File ya. Pilihnya yang Windows Batch File. Kemudian klik kanan. Setelah itu Run as Administrator. Lalu klik Yes. Kita tunggu sampai aplikasi JMeternya terbuka. Nah, ini untuk tampilan aplikasi JMeternya sudah bisa digunakan. Ini juga ada beberapa fiturnya ya, diklik kanan aja. Nanti bisa dipilih fitur yang mau dipakai tuh apa aja. Mungkin sekian video tutorial cara instalasi aplikasi JMeter. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Nama saya Tiara Herdiana. Sekarang saya akan menggunakan tools JMeter dengan menggunakan metode load test. Nah, di sini ini untuk tampilan awal dari JMeter. Baik, pertama-tama kita klik kanan, lalu kita pilih add, selanjutnya pilih treat user, lalu pilih treat group. Nah, di sini maka akan muncul tampilan seperti ini. Di sini bisa melakukan banyak hal. Yang pertama, saya akan menentukan jumlah user virtual yang mengakses web Desa Rancaikek. Di sini saya pakai 15, lalu untuk RAM up period-nya, di sini kita pakai 1, lalu untuk loop count-nya, ini tuh untuk looping website. Nah, untuk looping user virtual dalam mengakses website ini saya pilih 2. Nah, terus untuk nama trade group-nya kita ganti menjadi desa. Nah, di sini kita akan melakukan pengujian dengan beban number of trade user-nya 15, RAM up period-nya 1, loop count-nya yaitu 2. Nah, selanjutnya kita klik kanan, lalu kita pilih add. Setelah itu klik sampler, lalu pilih HTTP request. Nah, di HTTP request ini kita ke server name or IP. Nah, di sini kita masukkan linknya yaitu rancaikekwetan.desa.id. Nah, untuk slash bagian belakangnya kita hapus, lalu kita masukkan slashnya di pad karena kita akan menguji halaman depannya yaitu homepage. Nah, setelah itu kita klik HTTP klik desa, lalu kita klik add, lalu kita pilih listener. Setelah itu kita pilih view result in table. Nah, lalu kita pilih lagi desa. Nah, di sini kita klik kanan, lalu pilih add, lalu pilih listener. Setelah itu kita ke grab results ya. Nah, di sini itu untuk menampilkan hasil dari pengujiannya apakah berhasil atau tidak. Nah, selanjutnya kita save dulu untuk filenya. Nah, di sini kita namanya filenya load test, lalu kita klik save. Nah, setelah itu kita klik run. Kita tunggu. Nah, di sini ada beberapa kolom yang bisa kita lihat. Yang pertama ada kolom sampel yang dimana sampel ini itu merupakan jumlah respon dari web. Kemudian ada start time. Nah, start time di sini tuh merupakan di mana pengiriman paket yang dilakukan oleh virtual user terjadi. Selanjutnya ada thread name. Nah, untuk thread name di sini merupakan nama dari cap user yang mengakses website Desa Rancaikek. Nah, selanjutnya ada label. Label merupakan jenis request yang dilakukan. Dalam hal ini seperti HTTP request. Selanjutnya ada sample time. Nah, sample time ini merupakan waktu yang dibutuhkan website untuk sebuah data dikirim dari komputer ke website, lalu dari website merespon dan mengirim data ke user.
Nah, selanjutnya ada status. Nah, jika statusnya berwarna centang hijau kayak gini, checklist gitu, warna hijau berarti artinya testing berhasil. Jika berwarna merah, ada tanda silang di dalamnya berarti testingnya gagal. Nah, selanjutnya ada bagian latensi. Nah, untuk bagian latensi di sini tuh dengan menggunakan stress test pada JMeter. Pada test plan, kita rename menjadi Rancaikek. Kemudian klik kanan pada test plan, kita add Treats Group. Kita rename menjadi stress test sesuai dengan tes yang akan kita uji. Kemudian kita isikan number of treats atau jumlah pengunjung dalam satu periode, misalnya 25. Kemudian run up periodenya atau jangka waktu periodenya 20. Kemudian loop count atau jumlah pengulangannya sebanyak 1 kali. Kemudian pada treats group kita klik kanan lalu add sampler, pilih HTTP request. Kemudian kita isikan server yang akan kita tes, yakni website Rancaikek. Isikan path-nya dengan slash karena kita hanya akan mengetes pada homepage dari website tersebut. Kemudian pada HTTP request kita klik kanan, add, kemudian pilih listener, pilih view result in table, nah untuk kemudian kita run, kita save terlebih dahulu. Selanjutnya dapat kita lihat di sini di mana di sini statusnya berwarna hijau yang berarti sukses. Lalu untuk mengecek particular element pada website, kita akan tambah respons. Kita klik kanan pada stress test, kemudian pilih add, lalu pada RSession pilih respon RSession, lalu pilih response code, kemudian pilih contains, kemudian kita tambah respon code-nya. Di sini kita isikan 200. Kemudian kita coba run kembali. Lihat hasilnya di view result in table. Di sini dapat kita lihat statusnya berwarna hijau yang berarti websitenya berjalan dengan baik. Mungkin sekian untuk stress test. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sekar Indriani Putri akan menjelaskan materi pengujian Selenium IDE.
Pembahasan materinya yang pertama yaitu ada pengertian, yang kedua ada fitur utama, yang ketiga ada kelebihan dan kekurangan, yang keempat ada cara penggunaan. Apa itu Selenium IDE? Selenium IDE adalah salah satu alat dari suite Selenium yang digunakan untuk merekam, mengedit, dan memutar ulang skrip pengujian otomatis berbasis web. Kemudian ada fitur utama, yang pertama ada rekaman dan pemutaran ulang, yang kedua ada dukungan cross-browser, yang ketiga ada penggunaan sederhana, yang keempat ada komen sederhana, selanjutnya ada ekspor skip, yang terakhir ada pengelolaan data uji. Kemudian ada kelebihan dari Selenium IDE, yang pertama gratis dan open source, yang kedua mudah digunakan oleh pemula, yang ketiga integrasi yang baik dengan Selenium WebDriver, yang keempat mendukung ekstensi untuk fungsionalitas tambahan. Kemudian ada kekurangan dari Selenium IDE, yang pertama tidak cocok untuk pengujian Terakhir, kompleks cara atau penggunaan akan aplikasi dijelaskan berbasis oleh Salid desktop. Sahasna. Yang kedua, terbatas pada pengujian berbasis web. Yang ketiga, tidak fleksibel Selenium WebDriver untuk pengujian skala besar. Untuk cara penggunaan akan dijelaskan oleh Salid Sahasna. Untuk yang pertama, kita akan melakukan pengujian menggunakan Selenium IDE. Untuk cara menginstalnya, kita menggunakan Firefox. Bisa juga menggunakan Google Chrome. Pertama, kita buka setting, lalu klik ekstensi, kemudian cari Selenium. Setelah muncul, kita klik, dan di sini ada button Add to Firefox. Kita klik saja. Add. Oke, setelah kita install Selenium, kita bisa bukanya di sini. Lalu buka. Setelah muncul seperti ini, kita bisa create a new project. Beri nama project UAS. Lalu kita ubah namanya menjadi UAS. Berhubung Selenium ini digunakan untuk menguji aplikasi web, kita menggunakan aplikasi web Desa Rancaekek. Kita copy linknya, kemudian paste di sini. Di web ini kita akan menguji hubungan antara navigasi dan halamannya, apakah benar atau tidak, apakah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Untuk mengujinya, kita mulai dengan start recording. Kemudian akan muncul dashboard awal seperti ini. Berhubung kita akan menguji navigasi antar halamannya, kita langsung aja klik navigasi desa. Kemudian kita klik lagi pemerintah. Lalu akan muncul seperti ini. Kemudian kita klik lagi lembaga. Sudah sesuai, kemudian kita klik lagi data kerjaan. Ini juga sudah sesuai, ada grafiknya, ada tabelnya, yang lengkap. Kemudian kita lihat IDM. Lalu ada data, berarti belum ada isinya dari sana. Kemudian kita buka keuangan.
sudah sesuai, kemudian langsung aja ke yang terakhir. Semuanya sudah sesuai, lalu kita akan kembali ke beranda utama, bisa dengan navigasi ini ataupun dengan mengklik yang di atas ini. Langsung ke dashboard utama. Cukup segitu kita mengetesnya, lalu akan di stop recording. Setelah itu akan muncul komen-komen seperti ini. Dan untuk mengecek apakah navigasi tersebut baik atau tidak, kita run project. Kita tunggu sampai selesai. Nah, jika terjadi kendala terhenti di sini, pemerintah desa, maka kita bisa mengarahkan kursornya ke pemerintah desa. Sama seperti yang tadi. Yang ini juga. Lalu nah, jika yang tadi sudah hilang berarti tesnya sudah selesai dan kita lihat hasilnya checklist semua. Apabila semuanya checklist berarti hubungan navigasi antar halaman di website Desa Rancai Kekuatan berjalan dengan baik dan tidak ada error. Oke, berarti website ini sudah cukup sesuai dengan yang diharapkan. Cukup sekian pengujian Selenium IDE. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya, yaitu pengujian menggunakan JMeter. Terima kasih.